Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Nehemia 4 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lobang-lobang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami, dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Nehemia 4 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kami berdoa kepada Allah kami, dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, para malaikat yang berjaga. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Sheridan Voysey. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika Wallace dan Mary Brown pindah ke suatu daerah miskin di Birmingham, Inggris, untuk menggembalakan sebuah gereja yang hampir mati. Mereka tidak tahu bahwa wilayah gereja dan rumah mereka telah dijadikan markas oleh sekomplotan penjahat. Jendela rumah mereka dilempari dengan batu bata, pagar mereka dibakar, dan anak-anak mereka diancam. Teror itu berlangsung berbulan-bulan, dan polisi pun tidak berdaya menghentikannya. Kitab Nehemia mencatat usaha bangsa Israel membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Ketika penduduk setempat bersepakat mengadakan kekacauan dan mengancam untuk melakukan kekerasan, orang Israel berdoa kepada Allah dan mengadakan penjagaan.
merasa bahwa Allah menggunakan bagian Alkitab tersebut untuk menuntun mereka. Wallace, Mary, bersama anak-anak mereka dan beberapa orang lain berjalan mengelilingi tembok gereja, sambil berdoa agar Allah menempatkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi mereka. Komplotan penjahat itu sempat mengejek mereka, tetapi keesokan harinya, hanya separuh dari mereka yang muncul. Hari berikutnya, tinggal 5 orang yang datang. Hari berikutnya lagi, tidak seorang pun yang kelihatan. Keluarga Brown kemudian mendengar bahwa komplotan tersebut telah menghentikan aksi teror mereka. Jawaban doa yang ajaib seperti itu bukanlah kiat jitu bagi setiap permohonan perlindungan yang kita naikkan, melainkan suatu pengingat bahwa pekerjaan Tuhan pasti akan mendapatkan perlawanan, dan kita harus menghadapinya dengan senjata doa. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Perintah Nehemia kepada bangsa Israel. Allah bahkan sanggup melembutkan hati yang bengis. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa yang akan Anda lakukan jika berada dalam situasi yang dialami oleh keluarga Brown? Siapa yang hari ini butuh Anda doakan agar mengalami kelepasan? Hal ini patut kamu ketahui, Nehemia, anak Hakhalia, memegang jabatan penting sebagai juru minuman bagi Raja Artasasta di Babel. Ia menangis setelah mendengar kabar buruk dari saudaranya Hanani mengenai hancurnya tembok Yerusalem. Terlebih lagi, saudara-saudara sebangsanya, orang Yahudi yang telah kembali ke Yehuda dari pembuangan di Babel, sedang berada dalam kesukaran. Melihat kesedihan Nehemia, sang raja bertanya kepadanya, dan kemudian mengabulkan permohonan hambanya itu untuk pulang dan membantu membangun kembali Yerusalem. Nehemia menyatukan orang-orang yang telah kembali dari pembuangan untuk membangun tembok kota. Walau banyak ditentang oleh lawan-lawannya dari Samaria, Amon, dan Arab, saat sebagian orang membangun kembali tembok, yang lainnya berjaga-jaga. Tembok itu pun selesai dalam waktu 52 hari. Nehemia lalu membantu Ezra, sang imam dan ahli kitab, untuk menegakkan kembali moral bangsanya dengan mematuhi hukum Tuhan. Nehemia menjabat sebagai gubernur Yehuda selama 12 tahun. Allah menjawab setiap pergumulan. Saat ini kita akan membahas tema Allah menjawab setiap pergumulan. Perikop bacaan khotbah ini adalah penggalan kisah tentang bagaimana seorang pemimpin seperti Nehemia membela warganya yang miskin dan mengalami pemiskinan terstruktur oleh pemerintahan dan para pembesar saat itu. Ada beberapa hal yang kita hendak bahas dalam perikop ini, yakni: pertama, problem yang dihadapi oleh Nehemia. Jika membaca teks ini, maka kita akan menemukan ada banyak orang Yahudi yang miskin. Mengapa orang-orang Yahudi itu miskin? 1. Karena mempunyai banyak anak atau mempunyai keluarga yang besar. Hal ini menyebabkan naiknya kebutuhan hidup dalam keluarga. Jumlah penduduk menjadi berlebihan sehingga harga barang atau makanan menjadi naik. Semua ini menyebabkan mereka menjadi miskin atau makin miskin. Orang Kristen wajib menyesuaikan besarnya keluarga mereka atau banyaknya anak mereka dengan keuangan mereka, supaya jangan menjadi miskin karena keluarga yang terlalu besar. Jangan terus punya anak dengan pemikiran, Tuhan toh akan mencukupi atau memberkati, sekalipun Tuhan berjanji akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan bagaimana mencukupi keluarga kita.
kita harus membedakan antara beriman dan mencobai Tuhan. 2. Adanya bahaya kelaparan atau famine. Bahaya kelaparan itu menyebabkan mereka menggadaikan rumah dan ladang mereka. Bahaya kelaparan ini menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. 3. Adanya pajak yang harus mereka bayarkan kepada raja. Yang dimaksud dengan raja di sini adalah Raja Artasasta atau Raja Persia. Ini juga menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. 4. Pembangunan tembok Yerusalem. Dalam Nehemia 3-4 sudah kita ketahui bahwa bangsa itu bekerja mati-matian untuk membangun tembok Yerusalem. Pekerjaan ini pasti menyita begitu banyak waktu sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk bekerja mencari nafkah. Apalagi setelah dalam Nehemia 4 ada musuh yang mau menyerang mereka. Ini menyebabkan para pekerja itu bahkan tidak bisa pulang ke rumah mereka masing-masing, dan mereka tidur di Yerusalem untuk berjaga-jaga terhadap serangan para musuh itu. Semua ini juga menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. Dari sini bisa kita pelajari bahwa berbeda dan bertentangan dengan ajaran teologi kemakmuran, orang yang berjuang untuk Tuhan tidak mesti menjadi kaya. Mereka bahkan bisa menjadi makin miskin. Kalau itu saudara alami, maukah saudara tetap berjuang bagi Tuhan di tengah-tengah kemiskinan saudara? Yesus rela menjadi miskin demi kita. Maukah saudara mengalami kemiskinan demi Dia? 5. Mereka menggadaikan ladang atau kebun, bahkan rumah mereka, dan mereka meminjam uang. Menggadaikan ladang dan rumah memang menyebabkan seseorang menerima sejumlah uang, tetapi ia harus menebus dengan harga yang lebih tinggi. Kalau ia tidak bisa menebus, maka ia akan kehilangan ladang dan rumahnya itu. Meminjam uang, tentu saja harus membayar bunga. Kalau bunganya saja ia tak bisa membayar, maka hutangnya akan makin lama makin menumpuk. Ini semua menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. Dari sini kita harus belajar untuk tidak sembarangan menggadaikan sesuatu ataupun meminjam uang. Banyak orang yang dengan gampang menggadaikan barangnya dan meminjam uang hanya sekedar untuk bisa memenuhi suatu keinginan tertentu dan membeli barang. Padahal keinginan atau barang tersebut bukanlah sesuatu yang terlalu penting. Sikap seperti ini berbahaya dan bisa menjerat kita ke dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Kedua, tindakan para pemuka dan penguasa. Melihat situasi demikian, apakah tindakan yang diberikan pemuka agama dan penguasa terhadap bangsa Israel? Ada beberapa sikap mereka bagi bangsa Israel, seperti 1. Meminjami uang dengan bunga. Ayat 7 berkata, "Masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu." Ini adalah terjemahan yang salah. Seharusnya ayat itu berbunyi, "Kamu telah meminjamkan uang kepada mereka." Jadi sebetulnya, dari kata-kata dalam ayat itu sendiri, tidak kelihatan bahwa ada bunga yang diminta. Tetapi karena ayat itu merupakan suatu gugatan atau tuduhan, maka bisalah ditarik kesimpulan bahwa di dalam peminjaman itu ada bunga yang dituntut. 2. Mereka menerima ladang, kebun, atau rumah yang digadaikan. Bahkan mungkin sekali semua ini sudah menjadi milik para pemuka dan penguasa itu. Karena orang-orang miskin itu tidak bisa menebus apa yang mereka gadaikan. 3. Mereka mengambil anak-anak lelaki dan perempuan dari orang-orang miskin itu untuk dijadikan budak.
Perbudakan yang mereka lakukan ini jelas bertentangan dengan kesederajatan umat manusia. Di samping itu, perbudakan terhadap sesama bangsa Israel, sekalipun mula-mula diizinkan, tetapi akhirnya dilarang, hal-hal yang menambah gawatnya dosa mereka. Saat itu adalah keadaan darurat di mana mereka sedang sama-sama membangun tembok Yerusalem. Bagaimana mungkin mereka masih bisa memikir untuk memeras dan memperbudak orang? B. Orang-orang miskin yang diperas dan diperbudak itu juga adalah pembangun tembok Yerusalem. Bahkan, pembangunan tembok Yerusalem itu adalah salah satu alasan yang menyebabkan mereka menjadi miskin. Seharusnya para penguasa itu menolong orang-orang ini karena mereka sudah berkorban bagi Tuhan. Tetapi para penguasa ini ternyata justru memeras dan memperbudak mereka. C. Para penguasa menggunakan kesempatan untuk bisa mendapatkan tanah, rumah, budak, dalam kesempitan. Ini jelas bukan tindakan kasih. D. Para pemuka itu sendiri juga adalah pembangun tembok Yerusalem, atau dengan kata lain, mereka juga adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya brengsek. Apakah saudara juga adalah orang yang aktif di gereja? Aktif dalam pemberitaan Injil? Kalau ya, coba renungkan bagaimana hidup kita. Ketiga, sikap dan tindakan Nehemia. Bagaimanakah sikap dan tindakan Nehemia menghadapi pergumulan bangsa Israel ini? 1. Nehemia mau mendengar suara orang miskin. Orang-orang miskin itu berteriak. Kebiasaan orang timur untuk meratap dengan nyaring perlu diingat, selalu merupakan yang paling nyaring pada saat orang perempuan ikut ambil bagian, seperti dalam peristiwa ini. Ini adalah sesuatu yang tidak lazim, karena pada zaman itu orang perempuan tidak terlalu berperan. Tetapi karena keadaan yang begitu gawat, maka saat itu orang perempuan pun ikut berteriak. Nehemia mau mendengar teriakan orang-orang miskin ini. Biasanya, orang hanya mau mendengar suara dari orang kaya. Bahkan dalam gereja pun, seringkali suara orang miskin diabaikan. Tetapi Nehemia tidak demikian. Ia mau mendengar teriakan orang-orang miskin. Ini perlu ditiru oleh semua kita, khususnya kita yang adalah pendeta, penginjil, majelis atau pengurus, guru sekolah minggu. Kita harus mau mendengar suara dari orang-orang yang ada di bawah. 2. Nehemia marah. Mungkin sekali Nehemia adalah orang yang berangasan. Ketika ia mendengar tentang penindasan terhadap orang-orang miskin itu, Nehemia tidak menghibur orang-orang miskin itu dengan kata-kata, "Sabarlah. Biarlah Tuhan yang bertindak, segala sesuatu toh membawa kebaikan. Tuhan tidak akan biarkan kamu dicobai lebih dari kemampuanmu." Sebaliknya, Nehemia menjadi marah, tentu saja bukan kepada orang-orang miskin yang ditindas, tetapi terhadap para penindasnya. Padahal, dari ayat 18b terlihat bahwa Nehemia adalah orang yang penuh kasih dan belas kasihan. Tetapi kemarahannya di sini adalah kemarahan yang benar. Kalau kita mendengar dan melihat orang yang ditindas, apakah saudara cuma berusaha menghibur dengan kata-kata saja? Atau, apakah saudara mau bertindak untuk menolong? Gereja membutuhkan orang-orang yang berani marah dan bisa marah secara benar. Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, maka segala kesalahan yang terjadi di dalam gereja akan terus berlangsung. Beranikah atau bisakah saudara marah secara benar? 3.
Nehemia berpikir masak-masak, sekalipun kemarahannya adalah kemarahan yang benar. Tetapi pelampiasan dan perwujudan dari kemarahan itu bisa saja salah. Misalnya, kalau ia jadi mata gelap, lalu melakukan hal-hal yang tidak semestinya terhadap para pemuka. Karena itu, ia berpikir dan merenungkan dulu apa yang akan ia lakukan. Hal ini penting untuk orang-orang yang berangasan. Adalah sesuatu yang baik kalau saudara bisa marah pada saat tepat. Tetapi supaya pelampiasan dan perwujudan dari kemarahan itu bisa benar, maka ambillah waktu untuk berpikir atau merenungkan sebelum bertindak. 4. Nehemia menggugat dan menuduh para pemuka. Nehemia bertindak. Ada orang-orang yang marah, tetapi lalu diam saja. Tetapi Nehemia tidak demikian. Persoalan yang sedang terjadi itu adalah suatu internal evil, yang jauh lebih berbahaya daripada external evil. Nehemia bertindak menentang dan melawan para penguasa atau pemuka. Tadi kita lihat bahwa ia mau mendengar suara orang miskin. Sekarang kita lihat ia menentang atau melawan para penggede. Yang jelas adalah orang kaya. Orang Kristen harus mempunyai sikap tidak memandang bulu seperti ini, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Bagaimana sikap saudara terhadap orang kaya dan orang miskin? Berbedakah? 5. Nehemia mengadakan sidang jemaah yang besar. Rupa-rupanya gugatan dan tuduhan tadi tidak dipedulikan oleh para penguasa dan pemuka itu. Dan karena itu, Nehemia lalu mengadakan sidang jemaah yang besar. Mungkin dengan harapan bahwa kalau ada banyak orang, maka para pemuka atau penguasa itu menjadi malu atas tindakan mereka dan lalu mau bertobat. Renungkan apa yang perlu kita renungkan hari ini. Pertama, mari kita belajar dari kehidupan Nehemia. Ia adalah salah seorang bangsa Yahudi yang dibuang ke Babel. Berada di negeri pembuangan bukan berarti akhir dari segalanya. Nehemia justru menjadi orang yang berhasil dalam berkarir. Ia bekerja sebagai juru minum raja, suatu profesi yang tidak semua orang bisa dipercaya untuk mengerjakan tugas ini, hanya orang-orang pilihan. Kebanyakan orang jika sudah berhasil akan mudah lupa dengan asal-usulnya atau menjadi sombong. Berbeda dengan Nehemia, ia masih teringat dengan saudara-saudara sebangsanya di Yerusalem dan selalu berdoa untuk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki empati yang tinggi terhadap sesamanya. Begitu mendengar kabar bahwa saudara-saudaranya mengalami penderitaan ditambah tembok-tembok Yerusalem runtuh, hati Nehemia hancur berkeping-keping. Tertulis, "Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit." Kedua, marilah peduli dan menolong pergumulan saudara-saudara kita. Ketika pembangunan tembok Yerusalem dalam proses pengerjaan, ada kenyataan yang muncul bahwa banyak orang Yahudi yang hidup dalam kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, mereka harus menggadaikan ladang, kebun anggur, rumah, bahkan menjual anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Untuk membayar pajak kepada raja, mereka terpaksa harus meminjam uang pada rentenir dan ini berujung pada hutang. Kondisi ini membangkitkan keprihatinan Nehemia. Sebagai orang yang diutus oleh Allah, ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran Taurat Allah di tengah-tengah bangsanya. Atas anugerah Allah,
Nehemia pun berani untuk berseru kepada para pemerintah agar mengembalikan hak orang-orang Yahudi yang telah dirampas dari mereka. Mereka diminta untuk berkomitmen terhadap janji mereka. Sehingga apa yang dilakukan Nehemia memulihkan kembali keadaan mereka, dan untuk kesemuanya itu mereka bersorak dan memuji Tuhan. Kepedulian Nehemia terhadap orang-orang yang tertindas memberikan kita keteladanan bahwa mengikut Tuhan berarti peduli pada keadaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus dalam pelayanannya juga memperlihatkan keteladanan bagi kita. Ia sangat peduli pada yang lemah dan tak berdaya. Keadaan itu dibuktikan dengan sungguh ketika ia rela mengorbankan hidupnya untuk manusia yang tidak berdaya karena dosa dan memulihkan kembali keadaan manusia. Ketiga, jadilah Nehemia zaman sekarang. Tuhan sedang mencari Nehemia-Nehemia di akhir zaman. Orang Kristen yang memiliki hati yang terbeban terhadap orang lain dan juga bangsanya. Terbeban di sini bukan hanya merasa kasihan dalam hati tanpa berbuat sesuatu, tapi mengasihi yang diwujudkan dengan perbuatan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat jika hidup kita hanya berfokus pada diri sendiri? Orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu selalu ada di sekitar kita. Mereka menunggu uluran tangan kita. Tidakkah kita tergerak untuk menolong mereka? Karena itu, peduli dan tolonglah saudara kita dengan segala keberadaan dan kemampuan kita. Berani menghadapi tantangan. Bacaan Alkitab hari ini dikupas dan diambil dari Nehemia 4. Apakah saudara pernah dihina? Dihina bukan karena melakukan kejahatan, tetapi justru karena melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik bukan berarti tidak ada rintangan dan tantangan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan bukan berarti semua lancar-lancar. Mengerjakan apa saja, pasti ada tantang. Nehemia juga pernah menghadapi persoalan yang sama. Ia diremehkan, ia diolok-olok, bahkan dihina oleh musuh agar pekerjaan pembangunan tembok itu gagal. Namun ia tetap berani menghadapi tantangan. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Nehemia. Pertama, tetap berdoa. Nehemia tidak pernah berhenti berdoa. Berdoa tidak hanya pada waktu memulai, tetapi selama proses membangun ia tetap berdoa. Apalagi menghadapi tantangan ejekan dan olokan dari musuh. Tantangan kita hari ini mungkin sama. Hal yang paling mudah dan paling tepat dapat kita lakukan adalah tetap berdoa. Kedua, tetap bekerja. Artinya tetap melakukan tugas masing-masing, sekalipun ada tantangan. Sekalipun mereka sudah kelelahan, tidak kemudian mereka berhenti dan berdiam diri tidak membangun. Justru mereka tetap bekerja melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Ketiga, tetap waspada. Nehemia tetap berdoa. Tetap bekerja karena ada janji penyertaan Tuhan. Bukan berarti keadaan sudah aman. Penyerangan musuh bisa terjadi setiap saat, oleh sebab itu ia tetap waspada terhadap segala macam ancaman yang datang. Keempat, tetap berstrategi. Keberanian tetap susun strategi besar dan luas. Dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu dengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita,
Di samping itu ada di antara mereka yang terus bekerja. Ada pula yang terus memegang tombak dari pagi hingga malam hari. Keberanian dan kekuatan orang percaya ketika diremehkan, diolok, dan dihina adalah tetap berdoa kepada Tuhan, tetap kerjakan tanggung jawab dengan baik, tetap waspada terhadap musuh, kemudian tetap berstrategi dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman hidup. Jangan pernah meremehkan setiap ancaman, dan percayalah bahwa rencana Tuhan pasti terlaksana dan indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Siapakah orang Samaria itu? Mari kita jawab. Orang Samaria menghuni negeri yang dulunya milik suku Efraim dan separuh dari suku Manasye. Samaria ialah ibu kota negeri tersebut, yang dulunya sebuah kota besar dan megah. Ketika 10 suku Israel dibawa menjadi tawanan ke Asyur, Raja Asyur mengirim orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim untuk mendiami Samaria. Orang asing ini kemudian menikah dengan penduduk Israel yang masih tinggal di atau sekitar Samaria. Orang Samaria ini awalnya menyembah berhala dari bangsa mereka sendiri. Karena diganggu oleh singa-singa, mereka menyadari kalau Allah di wilayah tersebut tidak berkenan dengan penyembahan mereka. Oleh karena itu, seorang imam Yahudi dikirim dari Asyur untuk mengajari mereka tentang agama Yahudi. Mereka diajari dari kitab Musa, tetapi masih mempertahankan banyak ritual penyembahan berhala. Orang Samaria memeluk agama yang merupakan campuran dari Yudaisme dan penyembahan berhala. Karena orang Israel di Samaria telah menikah dengan orang asing dan memeluk agama penyembahan berhala mereka, orang Samaria umumnya dianggap orang-orang berdarah campuran. Mereka dibenci oleh seluruh orang Yahudi. Alasan lain yang menyebabkan timbulnya permusuhan antara orang Israel dengan orang Samaria adalah 1. Orang Yahudi, setelah kembali dari pembuangan di Babilonia, mulai membangun kembali bait mereka. Ketika Nehemia sedang membangun tembok Yerusalem, orang Samaria berusaha keras menghentikan pembangunan tersebut. 2. Orang Samaria membangun bait mereka sendiri di Gunung Gerizi. Mereka bersikeras menganggap Musa yang menentukan tempat itu sebagai tempat penyembahan bagi mereka. Sanbalat, pemimpin orang Samaria, menetapkan menantu laki-lakinya, Manases, sebagai imam tinggi. Agama penyembah berhala orang Samaria terus berlangsung. 3. Samaria menjadi tempat pengungsian bagi para pelanggar hukum dari Yudea. Orang Samaria bersedia menerima para penjahat orang Yahudi dan orang yang diusir. Para pelanggar hukum Yahudi dan mereka yang dikucilkan menemukan tempat perlindungan di Samaria, sehingga semakin menambah kebencian di antara kedua bangsa ini. 4. Orang Samaria hanya bersedia menerima 5 kitab Musa. Mereka menolak semua tulisan para nabi dan tradisi Yahudi. Dari alasan inilah muncul perselisihan yang tidak dapat didamaikan di antara mereka. Orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai ras manusia terburuk dan tidak mau berurusan dengan mereka. Meskipun orang Yahudi dan Samaria saling membenci, Yesus menghancurkan penghalang di antara mereka. Yesus mengajarkan Injil damai sejahtera kepada orang Samaria. Para rasul kemudian mengikuti teladannya. Lantas, siapa yang akan masuk surga?
Mari kita jawab. Banyak orang mempunyai beragam ide tentang surga. Banyak orang tidak memahami Allah sama sekali, namun menganggap surga sebagai tempat yang lebih baik, yang kita kunjungi setelah mati. Ide mereka tentang surga tidak lain dari harapan belaka. Mungkin setaraf dengan harapan memenangkan undian suatu hari. Sebagian orang tidak memikirkan surga selain ketika mereka menghadiri pemakaman atau seorang keluarga atau kerabat meninggal. Anggapan populer tentang surga ialah sebagai tempat tujuan orang baik. Tentunya, semua orang yang mereka kenal dan kasihi termasuk dalam kategori orang baik tersebut. Akan tetapi Alkitab banyak mengajar tentang hidup setelah kematian, dan tidak sedikit yang bertentangan dengan opini pada umumnya. Yohanes 3 ayat 16 mengajar, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kemudian, dalam ayat 36 tertulis, "Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Ibrani 9 ayat 27 menulis, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Menurut ayat-ayat ini, semua orang mati, namun tidak semua orang masuk surga. Allah adalah kudus dan sempurna. Surga, tempat kediamannya, adalah tempat yang kudus dan sempurna pula. Menurut Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada orang yang begitu kudus dan sempurna sehingga dengan sendirinya mereka memenuhi kriteria untuk masuk surga. Orang yang kita juluki baik, nyatanya tidak baik jika dibandingkan dengan kesempurnaan Allah yang tak berdosa. Jika Allah memperbolehkan manusia yang berdosa masuk ke surga yang sempurna, maka surga tidak akan lagi sempurna. Standar apakah yang digunakan untuk menguji kelayakan seseorang untuk masuk ke surga? Hanya standar Allah saja yang berbobot, dan Ia telah membuat keputusannya. Roma 3 ayat 23 mengajar bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hukuman bagi dosa itu adalah keterpisahan kekal dari Allah. Dosa harus dihukum, kalau tidak, Allah tidak adil. Hukuman yang kita hadapi setelah mati secara sederhana adalah Allah menyocokkan hutang kita dan menagih pelunasannya. Kita tidak mungkin membenarkan kesalahan kita. Perbuatan baik kita tidak membatalkan perbuatan jahat kita. Satu dosa saja merusak kesempurnaan, sama seperti setetes arsenik meracuni satu gelas air. Jadi, Allah menjadi manusia dan menanggung hukuman kita. Yesus adalah Allah dalam bentuk manusia. Kehidupannya taat kepada Bapanya tanpa dosa. Ia tidak berdosa. Namun pada salib Ia mengambil alih semua dosa kita. Ketika Ia telah melunasi hutang hukuman dosa kita, kita dapat dinyatakan kudus dan sempurna. Ketika kita mengaku dosa kita padanya dan meminta pengampunannya, semua hutang hukuman dosa seperti keegoisan, nafsu, dan keserakahan Ia tandai lunas. Ketika suatu hari kita menghadap Allah, kita tidak dapat memohon diperbolehkan masuk ke surga berdasarkan kelayakan kita. Kita tidak dapat menawarkan apapun juga. Jika dibandingkan dengan standar kekudusan Allah, tidak satu pun orang layak.
Namun Yesus layak, dan atas kelayakannya kita dapat masuk ke surga. 1 Korintus 6 ayat 9-11 berkata, "Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita." Pengorbanan Yesus meliputi semuanya. Orang yang masuk surga serupa dalam hal ini, mereka semua orang berdosa yang telah menempatkan iman mereka dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka telah menyadari kebutuhan mereka akan juru selamat dan telah menerima pengampunan yang telah Allah sediakan. Mereka telah bertobat dari gaya hidup berdosa yang lama dan mengikuti jejak Kristus. Mereka tidak berusaha memperoleh pengampunan Allah, melainkan melayaninya dengan senang hati dan bersyukur. Iman yang menyelamatkan jiwa seperti ini mengubah kehidupan dan bersandar penuh pada kasih karunia Allah. Jangan mempermaikan Allah. Galatia 6 ayat 7 berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Mempermainkan atau mencemooh Allah adalah menghina, mempermalukan, atau mengabaikan Dia. Tindakan mempermainkan Allah disebut dengan sesat. Mempermainkan Allah sebuah pelanggaran yang keji yang dilakukan oleh mereka yang tidak takut akan Allah atau yang menyangkal keberadaannya. Bentuk cemooh yang paling mudah diamati adalah hinaan lisan atau tindakan meremehkan lainnya. Tindakan-tindakan itu berkaitan dengan makian, ejekan, dan tantangan. Cemooh adalah sikap yang tidak menghargai, yang menunjukkan rasa benci, keinginan menantang, dan tujuan menyepelekan. Di dalam Alkitab, cemooh adalah perilaku dan sikap orang bebal, orang fasik dan para lawan, pembenci pengetahuan, orang congkak, dan mereka yang tak dapat diajar. Seorang pencemooh bukan sekedar orang yang lugu, melainkan orang yang sengaja memilih kejahatan. Pencemooh tidak memiliki jiwa yang taat, yang dapat diajar, kearifan, hikmat, yang ingin menyembah, atau beriman. Mereka yang mencemooh Allah juga akan mencemooh umat Allah. Nabi Yeremia menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, dan menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Cemooh terhadap para nabi Allah adalah hal yang biasa. Nehemia diejek oleh para musuhnya, Elisa diejek oleh pemuda dari Betel, dan tentunya Tuhan Yesus kita diejek oleh Herodes dan para prajuritnya, oleh prajurit Romawi, oleh salah satu penjahat yang disalib, dan oleh para pemuka agama Yahudi yang berdiri di hadapan salib. Adalah mudah bagi orang percaya untuk menunjuk pada para pengejek Allah yang berada di luar gereja. Namun ejekan paling keji terhadap Allah, dan yang paling berbahaya, berasal dari orang-orang yang sedang hadir di dalam gereja. Kami juga bersalah mencemooh Allah ketika secara luaran kita berperilaku rohani dan saleh, namun sebenarnya kita tidak terhubung padanya dan hati kami belum berubah. Tentu jika kita mencemooh Allah, maka kita akan menerima konsekuensinya. Mencemooh Allah adalah berpura-pura mengasihi dan melayaninya padahal kita tidak suka.
bertindak secara palsu, tidak tulis dan munafik dalam pekerjaan kita, berpura-pura menaati, mengasihi, melayani, dan menyembahnya, padahal sebenarnya tidak, mempermainkan Allah, mendukakan Roh Kudus, dan menghanguskan hati nurani, dan oleh karena itu, dosa semakin menjerat kuat. Secara perlahan hati menjadi keras melalui proses tersebut. Allah menghimbau bahwa mempermainkan atau mencemooh hal yang suci akan dihukum. Zefanya bernubuat tentang kejatuhan Moab dan Bani Amon, dengan berkata, "Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam." Yesaya 28 ayat 22 menghimbau bahwa cemooh akan semakin menguatkan jerat dosa Yehuda dan kebinasaan akan segera tiba. Amsal 3 ayat 34 mengajar bahwa Allah akan mencemooh para pencemooh namun menunjukkan perkenanannya pada mereka yang rendah hati dan ditindas. 2 Raja-Raja 2 ayat 24 merekam hukuman para pemuda yang mencemooh Elisa. Inilah yang dimaksud oleh ajaran bahwa Allah tidak akan dipermainkan. Ada akibat dari pengabaian peraturan Allah dan sengaja memilih berdosa. Adam dan Hawa mencoba, dan malah mendatangkan sengsara dan kematian ke dalam dunia. Tipu daya Ananias dan Safira mendatangkan hukuman seketika. Galatia 6 ayat 7 mengajarkan prinsip yang berlaku. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Allah tidak dapat ditipu. Dosa Achan dan kaburnya Yunus tidak luput dari perhatian Allah. Ucapan Yesus yang diulang kepada setiap gereja di Wahyu pasal 2-3 adalah, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Kita hanya menipu diri ketika beranggapan bahwa sikap dan tindakan kita luput dari perhatian Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Alkitab telah menunjukkan cara hidup yang diberkati, terkadang melalui teladan orang-orang saleh dan kadang melalui contoh buruk mereka yang memilih jalan lain. Mazmur 1 ayat 1-3 mengajar, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena itu, hindarilah mencemooh dan mempermainkan Allah, sebab Allah akan membalas cemooh kita sesuai dengan kehendaknya." Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang dahsyat, lindungilah umat-Mu dengan penjagaan malaikat-malaikat-Mu yang perkasa, dan lembutkanlah hati musuh-musuh-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita.
Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.